Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Qadarullah wa masa'a fa'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratal muhtaromin summa ila hadratil kiram min jami sayhina ayuhal mukarramun sahiba fudola allazi yahduruna fi hadzal masjid jami al ihsan zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ikhwatul mu'minun, kesempatan ayeuna teh masih bulan Sawalnya. Masih kene di bulan Sawal. Saya cerita sedikit soal Sawal ya. Ilmuna Sawal. Jadi kata Sawal teh tina kata syala. Ya. Shin alif lam, syala. Syala itu hartosna teh mengangkat. Ya. Dan bermakna irtafa'a. Irtafa'a itu artinya meninggikan, ya. Kalimat ieu, kata-kata ieu kapungkur, ya, di Arab eta, di Jazirah Arab khususnya di Mekah, ya. Di bulan Sawal teh orang Arab biasa nyarios kieu sala al-mizan. Seorang Arab, sala al-mizan, timbangan saya naik. Karena biasa puasa tiba-tiba makan terus. Jadi sala artinya meningkat, timbangan saya naik gitu. Ya. Nah, eta istilah eta teh muncul gitu. Nah, kalau dalam bentuk masdar kiasi, ini dari ilmu lughahna, ya. Syawal eta oge tina kata syawala. Ya. Syawala itu teh kata-kata yang sering di kiasi, itu maksudnya yang sering, kata-kata yang sering diungkapkan oleh orang Arab, ya. Syawala eta kebalikan tina syala, artinya menjadi sedikit. Ya, itu. Atau diambil dari kalimat syalat al-bil, ya, artinya memperkecil gitu. Kunaon aya istilah ya sejarahnya, asbabun sejarah. Kunaon aya istilah syawala atau menjadi sedikit di masyarakat Arab. Ya. Karena di tiap bulan Syawal itu perilaku onta itu berbeda. Ya. Jadi di setiap bulan Syawal, boleh tanyakan sama orang-orang yang di Mekah atau di Madinah tuh ya, pokoknya di Saudi lah. Ya. Setiap bulan Syawal tingkahnya onta itu pasti aneh. Ya. Tingkahna naon disebutna umumna cek orang Arab teh salat an-naqah bizanabiha. Jadi onta-onta di Arab itu setiap bulan Syawal teh ekorna teh, onta betina teh ekorna diangkat. Gitu. Ayana tiap bulan Syawal. Gitu, diangkat buntutna teh. Maknana naon? Tidak mau kawin. Jadi tidak mau dikawin ku lalakina. Nah, cirina gitu. Onta betina teh buntutna teh diangkat gitu ya. Salat anako bizana biha. Terus keadaan onta juga di bulan Syawal teh taswil laban al ibil. Susunya sedikit. Jadi kalau diperas tuh susunya sedikit onta itu setiap bulan Syawal. Nah, matak ada penamaan bulan Syawal gitu ya.
mutalaah anak ya jemaah. Saya mempelajari ya dari mulai ilmu lughahnya, ilmu asbabunnya, ya, ilmu budayanya, urf, budaya Arab urfnya itu ditelaahku saya iya teh tanda gitu ya. Allah itu memberikan tanda untuk umat Islam. Karena gini, kalau kita lihat kurva itu kan gini melengkung. Gitu ya, dari bawah ke atas, ujung turun. Nah, puncak ibadah umat Islam itu di bulan Ramadan. Maka ketika menginjak bulan Syawal itu motivasi ibadah, semangat ibadahnya turun umat Islam. Gitu. Ya, benar tuh. Karena mentok kan? Akhirnya turun kan? Rata-rata sedikit sekali umat Islam yang mempertahankan puasa Syawal. Coba ya. Mata dicirikan ku ontak. Dicirikan ku ontak. Nah, ya. Gitu, ya. Maka itu jemaah, Allah memberi motivasi kepada umat Islam. Nih, dikasih sama Allah ibadah yang lebih tinggi dari nilainya dari Ramadan, tapi cara ibadahnya lebih ringan dari Ramadan. Ya, eta puasa Syawal. Hanya 6 hari tapi pahalanya 1 tahun. Nah, gitu. Ya. Karena Allah tahu orang-orang ini kalau udah lepas Idul Fitri udah gitu. Daging we pikiran anak. Hah? Dendam. Ya, itu. Gitu. Nah, aya pelajaran deh di bulan Syawal. Jamaah. Pelajaranna naon? Di bulan Syawal itu terjadi perang Uhud. Kalau perang Badar di bulan Ramadan. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal. Nah, di perang Uhud itu ternyata Islam kalah. Kenapa bisa kalah? Karena ada umat Muhammad, umat Rasul yang tidak patuh kepada Rasul. Tak eta jadi diingetin ku Allah teh. Ulah nepika orang nincak kana bulan Syawal teh pasca Ramadan teh jadi males ibadah, jadi henteu taat kepada Allah dan Rasulna. Karena dikasih lihat ke Allah bakal eleh maneh. Dina kahirupan dunia naon-naon oge bakal eleh lamun maneh pasca Ramadan tidak mempertahankan nilai ibadah dan nilai ketaatan. Gitu jemaah, ya. Makanya kalau ngaji itu harus mutolaah. Jadi kita tahu makna apa sih yang sesungguhnya di dalam keterangan-keterangan baik Quran, hadis, ijma maupun qiyas, ya. Kemudian jemaah sekalian, ya. Ini saya lompatin dulu, nanti saya ngaji khusus kalau masalah keterangan Syawal nanti saya kaitkan dengan bulan-bulan Hijriah. Bulan-bulan Islam itu ternyata semuanya punya makna. Ya, dari mulai Muharram sampai Syawal, ya. Nah, sekarang kita pindah ke tema kajian peristiwa utama di bulan Ramadan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahi bihi khaira yufaqihu fiddin, ya. Barang siapa yang Allah diinginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan orang itu dina perkara agama. Lain perkara matematika lain jadi insinyur lain, ya. Dina perkara agama. Nah, itu baru Allah menginginkan dia jadi orang yang utama.
perkara agama yang apa yang paling utama? Perkara tauhid. Ya. Kenapa perkara tauhid? Buktinya apa? Sejarah mencatat 23 tahun Rasulullah berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. 13 tahun di Mekah khusus masalah tauhid. Baru 10 tahun di Madinah masalah syariah dan sebagainya. Ya. Jadi yang utama adalah tauhid. Ilmu tauhid yang paling utama adanya di rukun iman. Anu genap, ya. Arkanul iman sitatun, ya. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi apa? Wa bil yaumil akhiri wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi, ya, minallahi ta'ala. Nah, sekarang gini. Sekarang yang saya akan kupas ilmu tauhid mengenai keimanan kepada kitab suci. Karena di bulan Ramadan itu ada peristiwa nuzulul Quran, diturunkannya kitab suci Al-Quran, ya. Nah, sekarang kita kupas masalah Al-Quran. Pertama begini, kalau saya boleh tanya, siapa yang pertama kali memberi nama kitab suci umat Islam itu Al-Quran, siapa? Ayat tuh bisa jawab. Siapa yang pertama kali memberi nama kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran? Hah? Muhammad. Daya hadiah, cicing. Ya, itu pertama pertanyaan. Yang kedua, siapa yang menulis kitab suci Al-Quran? Pertama kali. Nah, ya, itu. Terus jemaah, kalau kita mutolaah di Al-Quran itu, di tengah-tengah Al-Quran ada kalimat walyatalatof. Coba buka. Walyatalatof, ya. Biasanya digunakan pakai tinta merah. Walyatalatof itu, ya. Ini menandakan ketika itu Sayyidina Utsman pas mengucapkan kalimat ini sedang membuka mushaf Al-Quran, pas lagi dibunuh. Sehingga di atas kalimat walyatalatof ini terteteslah darah Sayyidina Utsman. Itu sejarahnya, ya. Itu jemaah. Maka sampai sekarang tuh dikasih tinta merah itu. Nah, sekarang kita jawab, siapa yang pertama kali memberi nama kitab suci Al-Quran, ya. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman di dalam An-Nisa ayat 82. Afala yatabarunal Qur'an, ya. Allah sendiri berfirman, tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Yatabaruna, ya. Tabaru tadaburon mutada biru, gitu, ya. Yatadabaru, atau kita sering kenal apa? Tadabur, ya. Tadabur, gitu. Jadi artinya naon? Yatadaburun Al-Quran. Tidakkah mereka memperhatikan atau mempertimbangkan, atau kalau tadabur itu merenungkan Al-Quran, ya. Berarti di sini kalimat isimnya adalah Al-Quran, bentuk isimnya, karena pakai alif lam. Allah yang menyampaikan. Allah menyebutkan, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Berarti siapa yang memberi nama Al-Quran? Kalau saya bilang, apa kamu nggak memperhatikan gelas ini? Berarti yang menyebutkan nama gelas siapa? Saya, kan?
Berarti yang menyebutkan Al-Quran adalah Allah. Jadi yang memberi nama Al-Quran adalah Allah. Ya, tuh. Terus yang kedua gini, yang lebih jelas lagi nih, di surat Al-Isra, ya, ayat 9. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Allah berfirman tuh, sungguh Al-Quran ini pemberi hidayah kepada yang tegak lurus. Firman Allah. Penjelasannya nih, kita kupas supaya lebih jelas ya, lughahnya, bahasa Arabnya. Haza, di sini ada inna haza. Haza itu dalam inna hazal Qur'ana itu mufrad muzakkar idhofah. Idhofah itu maksudnya disandarkan. Ya. Jadi kata, bentuk kata laki-laki, kalau di Arab kan ada laki-laki ada perempuan ya. Muzakkar itu laki-laki ya. Mufrad tunggal yang diidhofahkan, disandarkan kepada kata yang di depannya, yaitu Al-Qur'an. Maka bahasanya ini bentuknya adalah ini adalah Al-Quran. Langsung menunjukkan ini adalah handphone. Berarti menunjukkan nama benda tersebut. Siapa yang berfirman? Allah. Berarti yang nunjukin nama Al-Quran itu Allah. Ya, jadi jelas ya. Yang memberi nama Al-Quran adalah Allah, ya, gitu. Karena haza itu karena diidhofahkan menjadi isim isyarah gitu, yang bentuknya qorib, kata tunjuk dekat gitu. Ini, ya. Nah, kemudian dari ayat tadi menjelaskan siapa yang memberi nama Al-Quran, yaitu Allah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan fungsi Al-Quran, ya. Yahdi lillati hiya aqwamu. Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk orang-orang yang tegak lurus. Aqwamu artinya tegak lurus, ya. Penjelasannya gimana mutolaahnya? Al-Quran itu hanya menjadi hidayah, memberi hidayah bagi orang-orang yang tegak lurus. Aqwamu, tegak lurus apanya? Akidah ilahiyahnya. Bukan tegak lurus yang lain-lain, tapi tegak lurus akidah ilahiyahnya. Gitu. Selama dia tidak tegak lurus terhadap akidah ilahiyahnya, mual jadi hidayah Al-Quran eta. Karena banyak orang yang menggunakan Al-Quran karena di luar akidah dijadi alat-alat kanggo perdukunan. Banyak tuh. Matak mual jadi hidayah, bakal jadi sesat gitu. Ya. Karena akidahnya tidak nyambung dengan Al-Quran, ya. Kemudian hidayah ilahiyah etanya eta orang-orang yang mengimani nama Allah, yang mengimani sifat Allah, dan yang mengimani amaliyah Allah, perbuatannya Allah, ya. Itu jemaah. Mata kieu orang-orang yang sudah mantap dalam akidah ilahiyahnya, pasti dia akan mampu menegakkan syariah. Sholatna bakal benar, puasana benar, fikihna benar, ya, syariahnya benar, akhlaknya benar, moal sentak sengor, moal gitu, moal naon teh, moal nyarekan batur, ya, eta anu akidahna benar. Moal ngaruksak akidah, nyembah-nyembah kuburan dihias-hias. Ya, ari geus aya orang yang menghias-hias kuburan sanajan ngaku keturunan malaikat Jibril, itu hidayahnya udah sesat. Gitu. Ya. Buktinya gimana jemaah? Orang-orang yang hidayah ilahiyahnya udah benar itu dapat hidayah.
begitu banyak ahli-ahli di dunia ini yang begitu menemukan kehebatan Al-Quran, mata Abus Islam. Ya, banyak profesor-profesor di dunia. Mata orang-orang yang masuk Islam kebanyakan orang-orang pintar. Orang-orang yang keluar dari Islam orang-orang yang bodoh. Gitu betul? Ya. Nah, kita mau termasuk golongan yang pintar apa masuk golongan yang bodoh? Ya. Dan biasanya ketika orang itu sudah mendapatkan hidayah, dia ketaatannya dalam perkara agamanya itu akan lebih daripada orang-orang yang muslimnya dilahirkan. Banyak orang-orang mu'alaf yang keislamannya lebih hebat daripada orang-orang yang memang keturunan Islam. Gitu. Ya. Ini karena masalah hidayah, ya. Itu jemaah. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa mengamalkan ya hidayah ilahiyah supaya kita bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran, meningkatkan hidayah ilahiyah itu. Nyaeta harus mau tolabul ilmu. Tolabul ilmu na guruna kudu bener, ilmu na kudu kafah. Harus lengkap ilmunya. Jangan yang cerita-cerita khurafat. Ya, ilmunya harus benar, dari kitabnya yang benar, ulamanya yang benar, gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah juga mengingatkan wa yubasyirul mu'minina lazina ya'maluna sholihati. Ya. Al-Quran itu memberi kabar kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Nah gitu. Jadi orang-orang yang sudah menerima hidayah pasti soleh. Soleh itu dalam makna ibadah, amaliyah, ya maupun akhlak. Gitu, ya. Jadi bisa kelihatan orang yang soleh itu bisa kelihatan ya Mas. Gitu. Orang yang dapat hidayah itu bisa kelihatan. Gitu. Karena gini, jangan-jangan orang mengaku dapat hidayah cuma karena dapat istri orang Islam. Ya? Karena dapat istri orang Islam supaya bisa dikawinkan. Akhirnya masuk Islam, tapi terus kemudian tidak soleh, berarti dia hidayahnya tidak benar. Gitu, ya. Itu cirina jemaah. Nah, kemudian hidayah ilahiyah itu diantaranya adalah kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah. Di antara kewajiban berdakwah itu adalah mengutamakan mendakwahkan dirinya sendiri. Karena Rasulullah ya sifatnya adalah memberi contoh. Bukan nitah, bukan nyuruh. Rasulullah bukan menyuruh, bukan memerintah, tapi memberi contoh dan menjadi contoh. Uswatun hasanah itu bukan hanya memberi contoh, tapi juga harus bisa menjadi contoh. Itu namanya uswatun hasanah. Ya, kenapa kita wajib mendakwahkan diri kita sendiri dulu? Karena Islam tidak boleh dipaksakan. Agama itu bukan sesuatu perkara yang dipaksakan. Ini hak prerogatif Allah. Kita hanya boleh berdakwah, ya. Maka Allah Ta'ala berfirman la ikraha fid din. Ya. Jadi tidak boleh paksaan dalam perkara agama gitu. Yang penting karena kebanyakan sekarang begini jemaah. Arin perkara agama maksa manehanana tara ngalaksanakeun. Benar tuh? Banyak nggak yang begitu sekarang? Memerintah berdakwah semangat,
Tapi manehanana ngalaksanakeunana kumaha gitu ya. Nah itu justru agama itu la ikraha fidin. Maksudnya kenapa? Kita dulu benerin, orang pasti akan ikut gitu ya. Jadi nggak perlu capek-capek dakwah, ngomong sana sini, teriak-teriak ngomong. Tujuanna amplop mah hek wae. Perkara polis mah hek wae gitu ya. Gitu. Kemudian gini jemaah sekalian. Dakwah itu, pengertian dakwah itu ya, bentuknya nyaeta fiil nakis. Ini supaya paham. Makanya kita kalau ngaji itu harus membuka bahasanya, bahasa Allahnya, bahasa kitabnya ya. Coba sekarang kita belajar bahasa Rusia, tapi kita ngomong dengan orang Rusia nggak pakai bahasa Rusia, nyambung mah. Wah, ya itu. Ngaji kayak gitu. Buka ilmu bahasana, ya. Maknana dakwah nyaeta tina huruf dal ain wau, bentukna fiil nakis, ya. Da'a yad'u dakwatan. Gitu. Artinya naon? Menyeru, memanggil dan mengajak, tidak memaksa. Tidak memaksa. Jadi dakwah itu menyeru, memanggil dan mengajak. Gitu. Bukan memaksa, ya. Itu. Maka mendakwahkan Al-Qur'an itu sesungguhnya bukan dimonopoli oleh kiai. Kita semua umat harus bisa berdakwah, minimal mendakwakan diri sendiri, minimal, ya. Dan kemudian dakwah itu tidak boleh dengan kekerasan, apalagi sampai melukai orang lain, ya. Dakwah itu harus dengan pemahaman dan akhlak, gitu. Dakwah itu harus pakai ilmu, bukan pakai lelucon. Pakai ilmu supaya batur ngerti, gitu. Ya, bukan dengan lelucon. Lelucon mah batur ketawa selesai poho. Itu lupa akhirnya, ya. Jadi dakwah itu kenapa harus menyeru? Harus dengan ilmu, dengan kecerdasan. Supaya orang itu paham, dari paham jadi terpikat. Gitu. Jadi tertarik dari paham. Ya. Gitu jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Allah Ta'ala menjelaskan. Nah sekarang ini jawaban ini nih. Jawaban siapa yang pertama kali menulis Al-Quran. Ya. Nih Allah berfirman dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Berarti Quran itu di bulan Ramadan ditulis apa diturunkan? Unzila, anzala, nazala, diturunkan. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan. Kalau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang menerima Rasulullah, berarti yang nulis ya Allah. Itu karena Rasulullah bukan didikte, bukan disuruh nulis. Perintah malaikat Jibril pertama, uktub atau ikro. Ikro, bacalah. Apa yang dibaca? Yang sudah ditulis. Kecuali malaikat Jibril perintahnya uktub, tulislah. Jadi yang pertama menulis Al-Quran adalah Allah. Ya, itu jemaah. Ini harus iman nih, harus iman kita. Ya, iman kepada kitab suci nih. Ya. Kemudian gini jemaah sekalian, kenapa Al-Quran itu diturunkannya itu langsung ke Allah? Karena ketika itu bangsa Arab itu rata-rata orang Arab nggak ada yang bisa nulis, nggak ada yang bisa baca, maka Rasulullah ummi. Ya, tapi orang Arab itu dulu, para sahabat dan Rasulullah itu hafalannya cepat dan kuat. Ya. Gitu. Maka ketika wahyu diterima, para sahabatnya langsung dihafal. Rasulullah hafal, para sahabat hafal.
Kemudian Rasulullah setiap hari Rabu subuh ngaji wahyu-wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu diajarin lagi, diulang. Jadi Rasulullah ngajinya ke malaikat Jibril itu setiap hari Rabu subuh, mengaji ulang Al-Quran, wahyu yang diturunkan ke Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Nah sekarang gini jamaah, kita perhatikan nih. Ini supaya iman kita kuat harus dengan ilmu, ya, harus dengan pemahaman ilmu. Surat pertama yang diturunkan apa? Al-Alaq ya, Al-Alaq. Tadi Al-Alaq perintahnya Iqra. Ketika malaikat Jibril perintahkan Iqra sekali langsung nurut nggak Rasulullah? Enggak. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Sungguh saya ini nggak bisa baca. Karena memang Rasulullah umi, ya, gitu. Terus sampai 3 kali kata malaikat Jibril Iqra, dijawab oleh Rasulullah ma'ana biqari. Kemudian dilanjutkan ke malaikat Jibril, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan kamu yang menciptakan. Artinya apa? Kalau Allah yang menciptakan, Allah bisa bikin apa saja. Allah mau bikin Rasulullah umi, buta huruf, Allah mau bikin Rasulullah bisa baca, itu kumaha Allah. Karena Allah yang menciptakan. Ya. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, ya. Nah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan maksud Allah, Iqra bismi rabbika, ya. Yakni ista'in bismi rabbika, minta tolonglah kepada Allah. Itu jemaah. Jadi kalau kita mau apapun minta tolong kepada Allah. Dengan cara apa? Menyebut nama Allah. Ya. Wa tajidhu alatan fitashili haza gitu. Dan jadikanlah pertolongan Allah itu sebagai alat untuk mendapatkan Al-Quran. Jadi malaikat Jibril itu memerintahkan kepada Rasulullah supaya minta tolong kepada Allah supaya Rasulullah bisa baca Al-Quran, gitu, ya. Allazi asyura alaika. Nah, karena Al-Quran itu yang awalnya susah bagi kamu. Coba aja sekarang, kita kalau pertama lihat Al-Quran susah mah, pasti mikirnya ribet, huruf nage ribet. Apalagi lihat huruf gundul ribet. Ya, tapi begitu dimudahkan ke Allah, segala paham, jemaah, gitu, ya. Nah, kata kunci Bismi Rabbika nyaeta ae kudu ikhlas. Jadi tolabul ilmu, mempelajari Al-Quran juga kudu aya niat ikhlas lillahi ta'ala, karena ingin dekat sama Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, sanes ingin jadi ustadz, jadi kiai. Ya. Ketika kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, bukan niatnya supaya bisa jadi kiai, jadi ulama, bukan. Niatnya harus mendapat ridha Allah. Supaya kita paham apa makna Al-Quran, sehingga mendapat ridha Allah, menjalankan ibadah sesuai keinginan Allah. Ya. Maka Allah menjawab, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, Allah menyampaikan sungguh tanggung jawab aku, kata Allah. Tanggung jawab kami, kamu itu wahai Muhammad, jadi bisa membaca Al-Quran. Aku tanamkan Al-Quran di dalam dada kamu. Nah, itu. Jadi ketika orang-orang nih, ya, kita mau menghafal Al-Quran, mau membuka Al-Quran, mau memaknai Al-Quran, bersihkan dulu hati, pikiran, benar-benar ridho Allah, maka akan dimudahkan ke Allah, gitu, ya. Nah kemudian gini jemaah, kita perhatikan nih, perhatikan ulang ya, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Iqra wa rabbukal akram.
bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang kita garis bawahi apa kalimatnya? Katanya Iqra. Pertama tadi Iqra, sekarang Iqra, ya. Artinya baca. Terus Allazi alamal bil qalam. Allazi alamal bil qalam apa? Allah yang mengajar manusia dengan qalam. Qalam itu apa? Alat tulis. Pena, alat tulis. Kalau di pesantren dulu pakai kalam nulis, ya, pakai mangsi. Alamal insana ma'lam ya'lam. Allah mengajarkan dengan qalam itu manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, kalau kita telah jamaah, jadi ini membuka pemahaman kita, ya, pengertian kita, bahwa ketika Rasulullah di Gua Hira diperintah oleh malaikat Jibril Iqra, yang Rasulullah lihat itu apa? Tulisan Al-Quran, ya. Jadi kejawab ya. Jadi ketika perintah malaikat Jibril Iqra, bacalah, apa yang dilihat oleh Rasulullah? Tulisan Al-Quran. Gitu. Cuma ini pemahaman nih, ya. Berarti malaikat Jibril memperlihatkan bentuk Quran yang utuh. Karena sejarahnya Al-Quran sebelum diturunkan ke dunia ada di langit dalam bentuk utuh, di langit apa namanya? Saya juga lupa. Hah? Apa? Nanti deh, ya, saya lupa. Jadi sebelum turun ke dunia itu Al-Quran disimpan dulu sama Allah, gitu, ya. Nah, kemudian ayat 14-nya Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bil anallaha yara, gitu. Tidaklah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatan, ya, gitu. Nah, kemudian di Al-Qiyamah 18 Allah Ta'ala berfirman, fa iza qara'anahu, gitu. Maka apabila kami telah selesai membaca, ya, fattabi qur'anahu, maka ikutilah bacaan Quran itu. Jadi gini jemaah, ini kalau ngaji pakai ilmu, ya. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu. Ilmunya apa? Mutolaahnya, ilmunya. Ilmu cara untuk menjadikan ilmu itu menjadi hidayah. Karena ada ilmu setebal apapun kitab itu nggak bakal jadi hidayah kalau tidak sesuai dengan jalurnya, jalannya. Nah, kalau kita mutolaah ini, maka ilmu itu akan menjadi hidayah. Jalannya seperti apa tadi mutolaahnya? Pertama, Iqra. Baca dulu. Kitab dibaca, Quran dibaca, hadis dibaca. Itu cara supaya ilmu dapat jadi hidayah. Pertama, membaca. Yang kedua, dipahami. Apa yang kita baca, kita pahami. Setelah kita pahami, tadi Allah juga alamal bil qalam, ditulis, jemaah. Kita baca, setelah baca kita paham, setelah paham kita tulis apa yang kita paham. Gitu, ya. Jadi kalau menelaah kitab tuh kayak gitu. Baca dulu kitabnya, pahami, mutolaah, kemudian kita tulis. Literaturnya kita tulis, pemahamannya kita tulis. Maka ulama-ulama pada bisa melahirkan kitab. Karena cara baca kitabnya benar, cara mendapatkan hidayah dari ilmunya benar. Kalau yang cuma bisa ngomong doang berarti nggak benar memperoleh ilmunya, jalannya, gitu aja, ya. Nah, jadi setelah ditulis baru diamal, barulah ilmu itu menjadi hidayah. Kalau Al-Quran atau ilmu apapun kurang dari 4 langkah ini, salah satu aja kurang, maka ilmu itu tidak akan jadi hidayah. Ya.
Gitu jemaah. Pertama baca, kedua pahami, ketiga tulis, keempat amalkan. Nah itu rumusnya supaya ilmu menjadi hidayah. Nah, maka jamaah sekalian, setelah itu Allah berkehendak, setelah Rasulullah meninggal, banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran yang mati syahid. Kemudian diusulkan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar ketika jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar ya, untuk ditulis Al-Quran, dikumpulkan Al-Quran. Dan selesai penulisan Al-Quran pada masa Amirul Mukminin Sayyidina Utsman. Ya. Gitu, selesai itu dibukukan. Nah, karena apa? Karena sahabat memahami makna daripada isi surat Iqra tadi. Maka kemudian ditulis. Setelah Quran ditulis, berkembang banyak orang Islam yang gak ngerti bahasa Arab. Kemudian muncullah ulama-ulama. Kenapa bisa muncul ulama? Karena Quran ditulis. Kalau Quran gak ditulis gak bakal muncul ulama. Setelah Quran ditulis muncul ulama, muncullah kitab-kitab ulama yang isinya pemahaman-pemahaman tentang Quran dan hadis. Hasil dari apa? Hidayah 4 langkah tadi. Hidayah 4 langkah ilmu tadi. Gitu jamaah, ya. Maka lahir kitab tauhid, kitab fikih, kitab tasawuf sesuai dengan kespesialisasian para ulama itu, gitu, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kenapa ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya, penerus para nabi? Ya, ketika Rasulullah menerima kitab Al-Quran, kemudian Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Dulu saja zaman Rasulullah sudah diperintahkan tulis, gitu, oleh Zaid bin Sabit, tapi disempurnakan oleh para sahabat. Ya. Nah, ulama sebagai warasatul anbiya, yaitu ulama yang sesungguhnya adalah ulama yang menulis kitab. Karena apa? Karena sesuai dengan terahnya Rasul. Amalnya Rasulullah diantaranya menulis Al-Quran, memerintahkan sahabat untuk menulis Al-Quran. Jadi ulama yang warasatul anbiya itu ulama yang bisa menuliskan tafsir, takwil, wahyu dan seterusnya. Itu ulama. Itu pembatasannya ulama jemaah. Jadi kalau kayak saya nih, ulama bukan. Kenapa? Karena saya belum menulis. Imam Syafi'i ulama bukan? Ulama karena punya kitab. Gitu. Ya. Bahkan sampai terakhir ini Mama Gentur punya kitab, yaitu ulama. Karena menulis kitab. Gitu, ya. Jadi kalau yang cuma bisanya ngomong aja belum ulama, belum pantas dipanggil ulama. Gitu, jemaah, ya. Nah, kemudian jemaah hadanallah, fakta bahwa Al-Qur'an itu kalamullah nyaeta apa? Allah Ta'ala sendiri berfirman, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Fakta bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, Al-Quran ini kalamullah, kitab suci, karena Allah sendiri ikut menjaga. Ada nggak kitab suci agama lain yang Tuhannya ikut menjaga? Ada nggak? Nggak ada. Cari aja. Cuma Al-Quran yang Tuhannya ikut menjaga. Gitu. Ya. Bahkan hanya Al-Quran yang Allah yang menuliskannya, Allah yang memberi namanya, menantang, fa'tu bisuratim mimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi. Allah menantang, hei kamu kalian manusia,
kalau perlu bersatu dengan jin, bikin ayat yang serupa, ditantang ku Allah. Teu aya nu sanggup. Ayat teu aya. Itu. Karena bukti ini yang harus kita imani bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar kalam Allah. Kitab suci yang asli yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Kalau yang lain gimana? Udah bukan kitab suci yang lain. Karena salah satu ciri kitab suci itu yang tidak ada perkataan makhluk di dalamnya. Ada nggak Al-Quran perkataan makhluk di dalam Al-Quran? Setinggi apapun pangkat manusia itu, nabi dan rasul, perkataannya tidak ada di dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis, terpisah. Karena murni, Quran itu murni, maka tidak boleh ada campur tangan makhluk. Rasulnya sendiri aja tidak di Al-Quran, nggak ada ikut ngomong di Al-Quran Rasul. Ya, kalaupun ada perkataan Rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran, itu Allah yang menceritakan, bukan Rasulnya yang berkata-kata. Kalau Rasulnya berkata-kata di dalam hadis gitu, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Dijelaskan oleh Allah bahwa Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bukan keinginan Muhammad Quran itu pakai bahasa Arab, bukan. Keinginan Allah. Matak nepi ka ayeuna, nepi ka kiamat engke moal bisa Al-Quran ditulis pakai bahasa selain Arab. Moal bisa, kecuali diterjemahkan. Kitab suci lain bahasanya udah pindah-pindah, ya kan? Ada yang Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Al-Quran dari dulu tetap aja bahasa Arab, karena memang sudah kehendak Allah. Ya, ini yang membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci gitu. Dan Al-Quran adalah ya sebagai bukti sebagai kitab suci itu karena diturunkan semasa dan di zaman orangnya dengan bahasa yang sama. Dari awal diturunkan bahasa Arab, orangnya orang Arab, nabinya, rasulnya, sampai sekarang pun berbahasanya bahasa Arab. Coba kitab suci agama lain. Dulu bahasa Ibrani, ada yang bahasa Israel. Sekarang bahasanya udah lain. Ya, udah nggak sesuai dengan bahasa nabinya yang nerima. Gitu. Ya. Nah, kemudian jemaah, masih 10 menit lagi, lanjutin ya. Kita kasih contoh nih jemaah. Gimana bukti bahwa bahasa Arab Al-Quran ini adalah bahasanya kitab suci, bahasanya Allah, bukan bahasa orang Arab. Karena bahasa orang Arab tuh ada Arab Kipti, ada Arab Amiyah. Bedanya dengan Arab Al-Quran, ya. Kata Quran itu asalnya adalah Qaf, Ra, dan Hamzah, hurufnya. Jadi kalau huruf di dalam Al-Quran itu semuanya itu dibuka dari mulai huruf, di awalnya dari huruf. Pengenalan bahasa Al-Quran itu dimulai dari huruf, ya. Jadi Al-Quran qoro'a itu Qaf, Ra, dan Hamzah, ya. Nah, ketiga huruf tadi kalau disusun itu jadi banyak sekali makna. Beda dengan huruf Arab nih, dengan orang Arab, ya. Bentuk kata bendanya yaitu isim masdar, ya. Dari kata kerja fi'il qoro'a, artinya membaca, gitu. Kemudian bentuk fi'il madinya qoro'a, membaca, ya. Kemudian masdar simainya
Masdar simainya Qur'anan atau bacaan Quran. Ya, dari qiraah kok. Jadi Qur'anan atau bacaan Al-Qur'an atau qiraatan berkembangnya tuh. Jadi pembacaan atau pengajian. Pengajian tuh apa sih? Ngaji itu apa sih? Artinya ngaji apa aja, Mas? Artinya ngaji apa sih? Kita ini sekarang lagi ngaji. Kita ini lagi ngapain lagi ngaji? Kita ngaji ini sedang mengasah jiwa, bukan ngasah otak. Ya. Kalau kita ngaji ini ngasah jiwa, bukan ngasah otak. Kalau ngasah otak pakai TTS. Kita ngaji ngasah jiwa, pakai ilmu. Cukup pakai ilmu? Enggak, harus pakai hikmah. Cukup pakai hikmah? Enggak, harus ditambah hidayah. Itu baru namanya ngaji. Ya. Kemudian qara'a bentuk fi'il mudhari'nya yaitu yaqra'u. Yaqra'u itu artinya menceritakan atau membacakan. Maka di Al-Qur'an itu isinya banyak cerita-cerita tentang nabi, cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu. Karena memang ada yaqra'u maknanya. Artinya menceritakan, ya. Kemudian bentuk isim maf'ulnya maqru'un. Maqru'un itu yang dapat dibaca terang. Artinya ketika kita membaca Al-Qur'an itu jadi terang benderang. Akal jadi terbuka, pikiran jadi terbuka, hati jadi tenang. Itulah maqru'un. Kadang kalau kita baca buku-buku pelajaran liar pusing. Tambah banyak dibaca tambah pusing. Gitu. Ya. Nah, itu isim maf'ul. Isim maf'ulnya. Kemudian qara'a juga ya, itu asal kata dari quru'in. Quru'in ini artinya suci. Nah, bahasa kosakata quru'in ini banyak dipakai di kitab Thaharah. Quru'in, ya. Suci. Nah, ini masdar simai, ya. Gitu jamaah. Maka Al-Quran itu adalah kitab suci yang membacanya juga harus dalam keadaan suci. Nggak boleh Al-Quran dibaca dalam keadaan tidak bersuci. Gimana kalau kita membaca Al-Quran yang ada di handphone? Nah, harus wudu nggak? Harus. Tetap harus wudu. Kalau mau baca Quran di handphone harus wudu. Kecuali aplikasinya kita tutup. Boleh. Tapi selama aplikasi itu dibuka harus wudu. Gitu. Karena sudah jadi Al-Quran itu. Ya. Kemudian gini jemaah. Pembuktian bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah karena di Al-Quran itu terkumpul mukjizat semua para nabi dan rasul. Walau ana Qur'anan syurat bihil jibalu, dan sekiranya ada suatu bacaan Al-Quran, bacaan kitab yang gunung-gunung dapat diguncangkan, au kutiat bihil ardu, atau bumi dapat jadi terbelah, au kulima bihil mauta, atau orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah ada di dalam Al-Qur'an. Gitu, ya. Tapi di sini dijelaskan Allah menyampaikan balillahil amru jami'a. Sebenarnya segala urusan itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita mau mendapatkan, mau menggali mukjizat yang ada di dalam Al-Qur'an harus atas izin Allah. Gitu, ya, harus atas izin Allah. Gimana tahunya izin Allah? Ya ke ulama, gitu. Ya. Enak jam seberapa aja mah? Jam 8. Nanti saya lanjutin pertemuan berikut ya. Pertemuan berikut kita kupas lebih jero dari mengenai Al-Quran, termasuk mukjizat-mukjizatnya. Pengen kan?
Sekarang yang gampang aja nih, yang gampang nih, catat nih. Ayat-ayat Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran itu dijaga ku para malaikat. Di antaranya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, yang jaga malaikat Jibril. Allahus samad, malaikat Mikail. Lam yalid wa lam yulad, malaikat Israfil. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, malaikat Israil. Ya. Nah, kalau kita mau jadikan kalimat itu menjadi kalimat yang menghasilkan khodam, tambah Yasin. Qul huwallahu ahad, Yasin ya Jabrail. Allahus samad, Yasin ya Mikail. Lam yalid wa lam yulad, Yasin ya Israfil. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Yasin ya Israil. Bacanya berapa, puasanya berapa, nanyanya di rumah, jangan di sini. Bari ngopi. Bari ngopi. Ya, gitu ya jemaah ya. Nanti kita gali lagi lah. Innahu samiyun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi